Dan matur nuwun juga untuk Pak Dwi, Kepala Dinas Kabupaten Rembang yang bersedia hadir juga, kebetulan pas bersamaan dengan event Paku Jembaran ya Pak Dwi ya. Dan beliau ini satu apresiasi bagi kita semua karena kebetulan beliau hadir secara pribadi, dan nanti mungkin Bapak Ibu dari Biro Perjalanan Wisata Jawa Timur bisa tiktokan dengan Pak Dwi karena beliau yang punya lokasi di sini, beliau yang paham betul mana daerah yang sudah layak dikunjungi dalam era tatanan new normal. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan dulu maksud dan tujuan kami membawa panjenengan semua ke Jawa Tengah, karena selama di masa pandemi ini kita mengetahui bersama bahwa pariwisata sangat terpuruk. Hampir 7-8 bulan kita tidak bergerak sama sekali, dan ini juga menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi pariwisata kami di Jawa Tengah. Penurunan hampir terjun, betul, hampir 2000, dari 14 juta menjadi 4.000 sampai dengan Agustus. Saya tidak tahu Jawa Timur seperti itu atau ada hal-hal yang lebih menarik, tapi kami Jawa Tengah sangat prihatin. Untuk itu upaya yang kami lakukan adalah menggandeng Biro Perjalanan Wisata di provinsi sebelah agar mengenalkan kembali potensi pariwisata Jawa Tengah yang saat ini telah menerapkan tatanan new normal. Artinya bahwa rombongan dari Jawa Barat di bagian area 4 dan area 5 baru saja kemarin, karena kami 3 minggu ini berturut-turut kami membawa rombongan yang dari Jawa Barat ke wilayah Purbalingga dan Banyumas, satu lagi ke Pantura Barat, ke Pemalang dan Tegal, Pemalang, Pekalongan, Tegal, dan akhirnya mereka tiktokan, dan insya Allah nanti bulan Desember. Itu maksud, tujuan dan harapan-harapan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan insya Allah besok malam Pak Kepala Bidang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam pesona Indonesia. Belum familiar Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tanti yang kami hormati, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dalam ini dihadiri oleh Bu Tanti, rekan-rekan dari Biro Perjalanan Jawa Timur yang kami hormati, Pak Rudi selaku tuan rumah yang kami banggakan. Terlebih dahulu mengawali acara pada siang hari ini, marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, juga pada pemerintah provinsi. Terima kasih Bu Tanti atas kepercayaan panjenengan mengunjungi Kabupaten Rembang yang kaya akan potensi destinasi wisata. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Tanti di muka, 6-7 bulan yang lalu kami benar-benar terpuruk akibat pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah mulai bergerak. Dari 33 destinasi wisata yang di Rembang, lebih dari separuh sudah mulai dibuka, sudah simulasi menerapkan protokol kesehatan. Kiranya panjenengan tidak salah kalau hadir di Rembang. Rembang memang potensinya luar biasa, terutama Lasemnya. Ini panjenengan nanti bisa mengekspor sedemikian rupa. Di Lasem itu apapun ada. Orang bilang Rembang opo-opo ono. Jadi kami punya beberapa destinasi wisata, baik yang bahari, yang budaya, dan lain sebagainya. Silahkan panjenengan mengekspos demikian rupa. Saya sangat respect, tertarik dengan acara pada siang hari ini. Alhamdulillah nanti akan disusun paket wisata gunung. Izin nanti kabit kami akan mendampingi biar belajar bersama. Kebetulan kami juga bergerak untuk semua atas dukungan pemerintah Kabupaten Rembang yang selama ini sangat getol. Apapun yang terjadi dengan protokol kesehatan yang ketat, destinasi wisata harus dibuka. Kata kuncinya memang itu. Nanti setelah ini tentunya panjenengan bisa menikmati Karangjai Beach. Ini salah satu destinasi wisata unggulan di Rembang. Orang bilang kutenya di Jawa adalah di Karangjai. Di situ pantainya masih asri, pasirnya putih, ada cemara laut dan lain sebagainya. Monggo nanti panjenengan nikmati. Dan yang tidak kalah pentingnya, monggo ini dipun kedapi rumiyin nggih. Ini salah satu makanan kuliner khas Rembang.
namanya lontong tuyuan. Monggo sambil santai bisa jenengan nikmati sepenuhnya sambil menikmati udara sejuk yang ada di Lasem. Saya bermatur kepada Bapak semua, Lasem ini memang kotanya sang unik ya. Alhamdulillah bahwa Kementerian PUPR tahun 2021 akan inventarisasi kemudian intervensi kegiatan yang ada di Lasem. Mimpi kami Lasem adalah sebagai kota pusaka dunia. Hal pertama yang digarap nanti adalah dipusatkan di zona A bagi semua. Zona itu sekitar alun-alun dan Masjid Jami dikembalikan ke asalnya. Kami juga bermimpi kalau Lasem ada kota lama yang memang sana banyaknya bangunan yang berbasis Tainas Tiongkok ini di Lasem. Kalau di kota lama kalau tidak salah Eropa ya dominannya bangunannya. Di Lasem cari apapun ada. Kita punya museum. Kita punya sungai yang membelah kota Lasem namanya Sungai Bagan. Kalau di Malaka ada sungai yang membelah kota Malaka, di Lasem juga ada sungai yang membelah kota Lasem. Belum bicara batiknya. Mungkin panjenengan sudah sangat familiar dengan batik Lasem. Alhamdulillah berkat batik Lasem ini tahun 2019 kemarin Rembang ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota kreatif di Indonesia. Ini semua dari batik Lasem, makanya saya mohon izin, mohon doa restunya dan rangka menata Kabupaten Rembang di sektor pariwisata ini, insya Allah ke depan akan lebih baik. Kita punya potensi tidak kalah dengan kabupaten kota yang lain bagi semua, terutama di jalur Pantura, ini jalur Lerah, dan insya Allah tahun depan salah satu destinasi unggulan juga nanti TRPK ini juga mau dibenahi. Kami kemarin sudah dipanggil Pak Sinung, panggil Pak Wagub untuk segera menyampaikan ide-idenya yang kebetulan sudah jadi. Itu beberapa hal. Selamat berlibur di Rembang, selamat menikmati kota Lasem dengan segala keunikannya. Silakan berbelanja sebanyak mungkin, karena tadi kalau tidak salah juga akan ke salah satu kuliner yang kita punya kawis namanya Jawa Burung yang ada satu-satunya juga di Rembang. Sekali lagi terima kasih atensi kepada panjenengan semua atas kehadirannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Provinsi juga matur nuwun Bu Tanti. Salam hormat saya untuk Pak Sinung. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita tindak lanjuti ke depannya. Dan mohon maaf kiranya tadi kehadiran panjenengan tidak begitu nyaman. Sebab kebetulan bersamaan dengan pentas bersama Sepaku Jembara. Sehingga mungkin sebagian teman-teman manajemen Rumah Merah terfokus ke sana. Namun secara umum panjenengan bisa menanti sendiri parodi all-outnya luar biasa. Bu Tanti sekiranya nanti kami ditempatkan sebagai tuan rumah event bersama kami siap. Parodi siap memfasilitasi segalanya. Di belakang ada panggung enggak? Kita setting demikian. Lupa tulung kalau ada kegiatan di provinsi Rembang siap untuk menerima. Apapun bentuknya. Baik Podarwis, desa wisata apapun yang lain. Saya rasa itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ternyata sudah biasa dengan jaga jarak seperti itu. Dan dia langsung ambil posisi jauh dan hasilnya bagus. Nanti bisa diperlihatkan Mas Eto di grup ya Mas Eto ya. Oke. Nanti bisa diperlihatkan itu hasilnya bagus sekali dan itu ternyata menjual, betul-betul menjual. Nah, kami mohon izin untuk berkenalan dengan Bapak Ibu, Pak Muhammad Darwanto. Ya, matur suwun Pak Muhammad Darwanto. Ini selaku koordinatornya Pak Dwi dari Asita Jawa Timur. Terus Pak Kemas Wagianto. Selamat siang Pak Kemas. Pak Nur Rahman. Monggo Pak Nur Rahman. Terus Pak Kuku Febri Widianto. Selamat siang Pak Kuku. Aja, santai aja, barangkali dinikmati. Ini ada lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan. Jadi lontong tuyuhan kan asli dari Lasem. Lontongnya segitiga bentuknya, khas sini. Monggo dipun cicipi. Mungkin sambil santai aja saya cerita sedikit. Jadi kalau Rumah Merah itu saya buka, ada apa ya Bu ya? Pelepok tadi. Jadi kalau Rumah Merah itu
kita sebut destinasi wisata heritage. Jadi arah kita memang ke bangunan kuno. Karena rata-rata di Lasem itu ada 200 lebih bangunan kuno, usianya sudah berabad-abad. Seperti Rumah Merah sendiri dibangun perkiraan pada tahun 1860, kemudian dikonservasi ulang oleh Pak Rudi di tahun 2012. Seperti sekarang ini. Mengenai warna merah, sebenarnya ini terinspirasi dari Forbidden City yang di Beijing. Jadi dibuat seperti ini supaya kalau kita di Tiongkok kan memang merah sama kuning itu jadi warna khas ya, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini sendiri kebetulan kita memiliki beberapa tempat untuk spot foto, bisa menerima prewedding juga. Tiket masuk ke sini biayanya hanya cukup murah, Bapak Ibu, hanya Rp5.000. Jadi bisa berkeliling Rumah Merah, kemudian ada beberapa spot-spot, kemudian Omah Badik sendiri. Rumah Merah kita sekarang ini difungsikan sebagai homestay. Kita dulu hanya punya homestay di sini 9, kemudian kita tambah lagi yang di sana ada 10. Jadi kita ada sekitar 18 yang aktif homestay. Tiket bisa langsung maupun lewat semua marketplace kita ada, lewat Traveloka, Pagi-Pagi, Booking.com, semua kita masuk. Tapi namanya tidak Rumah Merah Heritage Lasem, tapi Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Memang sebelumnya nama kita pakainya Tiongkok Kecil Heritage Lasem, kemudian dilegalisasi jadi Rumah Merah Heritage Lasem. Tapi itu sama. Ada. Kalau Bapak Ibu nanti biro, saya sebenarnya belajar di biro travel itu 2 tahun yang lalu. Saya ketemu Pak Arman di Bojonegoro tahun 2018 ya Pak. Waktu itu diajak keliling sama Pak Rudi hampir sebagian Jawa lah, beberapa kita belajar bagaimana cara menjual destinasi wisata. Yang kami harapkan sih nanti Bapak Ibu bisa kesini ada yang berbeda. Karena mungkin kalau saya rasa heritage di Indonesia tidak terlalu banyak ya. Kita sih kepengen seperti di luar negeri, seperti di Joston, kepinginnya arahnya ke sana. Kenapa Pak? Melaka. Iya. Kemudian cerita lagi, tadi kan Pak Romat menanyakan ya, kalau misalkan ada rombongan bis bagaimana? Jadi kita juga menerima paket-paket katakanlah wisata dalam 1 hari. Misalkan paket wisata kita kemarin harga yang kita sudah update 99.000 per hari. Jadi itu sudah include semua termasuk makan, perjalanan, kemudian tour guide, kemudian tiket wisata per pack 99.000 per pack. Jadi 99.000 per pack itu nanti minimal 15 orang kita ada fasilitas kereta kelisi untuk keliling Lasem. Bisa melihat beberapa destinasi. Kita juga ada paket wisata yang 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam dengan menginap di sini. Seperti itu. Nanti kalau misalkan lebih detailnya nanti boleh minta nomor kontaknya ya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada manfaat untuk kita saling tukar informasi lah mengenai ketika bagaimana nanti ke Lasem, akan bagaimana ke Lasem, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu misalkan memiliki teman mau reuni katakanlah, bisa diajak ke sini. Jadi kita di sini bisa ada reuni bareng, kemudian ada suguhan seperti tadi, ada barongsai, ada tarian, kemudian ada leong, atau langsung bisa bermain ketika pagi, ada latihan barongsai biasanya di kafe, depan kafe. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi dengan acara kami. Seperti itu. Dan rencana kita tahun ini dari Pak Rudi kan akan ngejar, ini ada proyek untuk panggung. Ini panggung hiburan. Jadi rencananya nanti kita akan membuat berbeda panggung hiburan yang cukup luas. Berapa meter Pak? 12 kali 8, 17 kali 8 ya.
Jadi rencananya memang kita akan ada event kalau di kota di luar negeri atau di kota seperti Solo itu kan ada kayak sendera tari seperti itu. Mengenai nanti eventnya bagaimana ya nanti kita akan sesuaikan. Tapi kami berharap ini akan menghidupkan selain tempat juga akan menghidupkan budaya yang ada di Lasem. Dari entah nanti gamelan atau nanti kesenian yang ada di Rembang atau nanti kesenian yang memang di sini banyak, beberapa kan ada memang etnis Tionghoa kan memang banyak di Lasem Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi dengan berbagai agama. Jadi mungkin ada kesenian yang mengarah ke sana seperti barongsai, leong atau mungkin pertunjukan-pertunjukan yang lain yang nanti bisa membuat Bapak Ibu kan berbeda lah ketika di Rumah Merah. Oh ada ini hari ini, oh kalau hari ini ada apa, seperti itu. Rencananya begitu. Tadi sudah keliling ke kamar juga ya Bapak Ibu? Sudah ya. Harga kamar. Kita ada 2 harga Bu. Yang standar kita di 350, kalau yang VIP di 450. Kalau untuk agent kita ada 10% pembelian. Atau misalkan mau lewat marketplace, monggo silahkan. Tapi kalau sudah include paket itu sudah di dalamnya. Jadi misalkan paket 2 hari 1 malam, kita mau per kamar 2 orang ya, kita minimal 4 orang, 1 orangnya di angka 459. 459 itu sudah include semua, termasuk makan, termasuk kendaraan keliling Lasem, termasuk tempat wisata. Kemudian ada 1 sesi untuk foto pakai baju encim. Pakai baju encim di Rumah Merah, ada payung, jadi peralatan dari kita semua. Kita bantu dokumentasi. Gimana Bu? 459, 2 hari 1 malam per pack, minimal 4 orang. Itu sudah termasuk keliling, semua fasilitas makan semua, snack, minum dalam 1 hari, tempat wisata, kamar berdua. Iya. Jadi sudah dapat tour guide juga untuk keliling beberapa tempat wisata yang ada di Lasem tentunya ya untuk kelilingnya. Kemudian nanti ada sesi foto baju encim di beberapa spot foto. Kemudian nanti kalau menghendaki mau nyebrang itu juga kita ada bisa di sini kan, selain nyebrang ke Wates tadi yang disampaikan, kalau Wates kan ke Rembang ya, tetapi kalau dari sini dari Lasem itu ke Pulau Karang kalau menghendaki. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Bisa. Kalau di harga, kalau Ibu pilih yang 3 hari 2 malam, itu sebenarnya sudah free itu sudah free. Kalau mau ada tarian, maksudnya tarian free untuk paket makan atau terpisah Ibu? Maksudnya begini, ini ada paket makan nih, makan siang, pengen tarian lagi gitu atau bagaimana? Kalau di 3 hari 2 malam itu sudah include ada tarian, kemudian ada barongsai, kemudian ada, kalau naga sama barongsai itu kan pilihan tuh. Memang kita masih makan di barongsai. Kalau naga ini masalah tenaga sih, karena yang main kan ada beberapa karyawan buka toko. Jadi kalau waktunya tidak mengikat, ini hanya bonus aja. Tetapi kalau barongsai kita ada sama tarian. Itu yang 3 hari 2 malam. Itu sudah free. Saya minimal 4 pack, tapi kalau 4 pack memang nggak dapat Pak. 15 pack kita dapat. 15 pack. Jadi free ya, 15 pack. 2 hari 1 malam Bu. Nanti kita tinggal itu. Sebenarnya kalau gini loh, ini kita kan nggak harus berapa, atau tinggal kita nanti Ibu sama saya misalkan ada kurang dalam Bu. Iya, tinggal permintaan nanti apa. Jadi kan biasanya kalau custom itu kan tergantung Ibu nanti permintaannya apa, kita pulang. Ini cocok enggak Bu? Kalau misalnya cocok, oke kita jalan. Kalau misalkan enggak, ayo kita rubah, kita tambah apa nih, seperti itu. Karena memang
di Lasem itu destinasi wisatanya kan unik. Beberapa tempat seperti Karangjaya itu kan ada tiket wisata, tetapi kalau di tempat lain seperti Kelenteng Cuan Kiong, Kelenteng Puan Piu, atau Giong Piu, itu kan kita ke arah sejarah. Kalau Cuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa, di dalamnya banyak ukiran yang 1338. Kalau mengenai sejarahnya, kemudian ada barang-barang di dalamnya yang memang sangat-sangat berharga, bisa kita lihat. Tetapi untuk masuk ke dalam kan izin, karena itu tempat ibadah, tidak boleh katakanlah langsung blusuk-blusuk masuk gitu, enggak. Dan di sana memang nggak ada namanya istilah tiket wisata, tidak ada Bapak Ibu. Jadi seperti ini, apa ya? Kita hanya sumbangan kebersihan untuk di tempat keagamaan seperti itu. Biasanya kalau rombongan itu kita koordinasi. Oh, kita mau nyumbang berapa nih? Gitu. Sama nanti seperti di Poanbio juga sama, di Desa Karangturi ini juga sama. Kelenteng biasa, tetapi di dalamnya itu ada seperti sejarah mural kisah Samkok, kisah 3 negara. Terus ada cerita seperti air. Jadi orang di situ nggak hanya cuma lihat kelenteng aja, tapi bisa melihat perjalanan dulu itu bagaimana sih kisah-kisah di zaman Tiongkok zaman lalu. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini semua konten open untuk umum, tidak hanya beragama yang tertentu, enggak, tetapi bisa dipersilahkan gitu. Dan bangunannya terutama yang memang cukup bagus. Apalagi kalau besok ada acara ke wihara ya, Wihara Ratanasana Arama ya, di Buddha Tidur. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan datang ke Lasem, pengennya kemana, kita custom sebenarnya. Bangga di samping, barangkali ada pertanyaan. Oh iya, hampir terlupa. Jadi selain Rumah Merah, ini Omah Badik juga ini merupakan rumah kuno. Ini tahun 1870. Ketika rumah ini diambil oleh Pak Rudi itu ditemukan ada sketsa batik kuno di tahun 1890-an sampai 19. Ternyata sketsa itu pemiliknya adalah keluarga Choa. Keluarga Choa adalah keluarga yang membuat batik 3 negeri pertama kali. Jadi batik 3 negeri itu berasal dari daerah Lasem. Karena itu rumah ini kemudian dari Pak Rudi dibuatlah Omah Batik 3 Negeri. Itu sejarah namanya 3 Negeri itu dari situ. Waktu itu yang menemukan sketsa itu Mbak Agni Malagina dari National Geographic. Sketsanya disimpan, jadi berupa sketsa batik lama sekali. Kemudian dari pembatik di sini ada beberapa yang sudah direpro sketsa batiknya tersebut. Nah, di belakang tadi yang dijelaskan mungkin sama teman-teman itu replika kamar Joanna Choa. Joanna Choa itu yang membatik batik Choa di sini. Dan itu masih ada roknya, pakaiannya, ada timal bayi, itu masih benar-benar di tahun tersebut. Terus ada kloset lama itu. Jadi beberapa peralatan yang tersimpan di sana memang ditemukan rumah ini ketika diberi Pak Rudi masih utuh. Jadi bukan barang baru. Dari kain-kainnya yang di atas-atas juga. Nah, kebetulan ketika showroom ini dibentuk, jadi kan ini dari beberapa pengrajin di Lasem. Jadi kita dari beberapa pengrajin kita taruh di sini untuk kita sampaikan ke tamu-tamu dan pengunjung yang kesini. Nah, nanti buat agent ini nanti kan ketika ada pembelian di Omah Batik semua, kita hitungnya flat, jadi free 10%. Syukur-syukur nanti belinya batik tulis. Dari batik tulis kami kan dari harga 160.000 bandrol sampai harga batik di sini mungkin sekitar 7,5 juta per lembar ada.
Kita untuk agent 10%. Jadi nanti nota, begitu misalnya Bapak Ibu bawa rombongan bis nih, belanja, kan ada data ya, nanti kita berikan nota, misalkan ini habis 20 juta, misalkan ya nanti kita kembalikan senilai 2 juta untuk Bapak Ibu, seperti itu. Ya kita sama-sama lah kita kerja, Bapak Ibu buat tamu, kita terima kasih, kemudian belanja di sini. Gimana Pak Ahmad? J? Iya? Jadi gini, jadi saya satu pintu aja Bu. Nah, driver kita fasilitasi untuk makan gratis di tempat sana. Tapi untuk masalah pembelian kita satu orang. Yang utama konfirmasi ke kita itu siapa dulu ya itu. Baik itu mungkin TL ataupun misalkan yang seorang driver pun tapi dia mengajak tamu ke sini, nanti dia juga dapat meskipun dia tidak dari agent tertentu pun. Begitu. Misalkan Bapak Ibu telepon saya nih, oh Mbak Santi ini ada tamu nih rombongan satu bis gini. Oh iya Bu, Ibu ke siapa nih? Ke ini. Biasanya kan koordinasi, Ibu nanti yang 10% ini saya transfer atau saya berikan MCL. Kalau Ibu bilang, oh nanti transfer aja ya sudah. Berarti untuk kru Ibu yang pengurus ya, seperti itu. Tergantung dari Ibu sendirilah. Yang penting konfirmasi Bu. Gitu. Kalau beberapa waktu kemarin kita juga ada untuk pembatik, tapi ini karena pandemi kan memang sementara ini libur ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ramai kita ada pembatik lagi di sini. Ada. Tapi kita hitungan kita all Bu, jadi tidak misalkan katakanlah ini sekian tidak, tapi all belanja di sini, kemudian kita aturin nota Bu habis segini nih. Ini kita transfer atau nanti diatur ke siapa gitu. Misalnya kita konfirmasi dulu. Intinya yang pertama kali untuk ini konfirmasi. Itu juga berlaku untuk paket meeting, juga berlaku untuk paket makan Ibu. Meeting juga termasuk nanti. Kemudian nanti ada kamar juga termasuk juga. Barangkali ada pertanyaan lagi. Diskon apa Ibu? Dalam narik wisatawan. Mau prasmanan atau mau makan meja ya, terus nanti mungkin ada diiringi musik bisa. Cuma maaf sementara ini agak gaduh karena masih ada penyelesaian proyek di sebelah. Ya ini mudah-mudahan 2021 kita nanti itu bisa selesai. Jadi saya tambahi panggung ini lebarnya 17 meter kali 8. Kalau yang efektif untuk dilihat catching itu sekitar 7 meter. Kalau yang 10 itu nanti saya akan punya peralatan ini gamelan. Sound ada, gamelan, pelok selindro. Itu dari perunggu bagus. Iya, itu ada pelok selindro saya punya. Terus saya punya tambur ada tambur barong, saya mau rampak tambur, barong saya mau naga, bisa. Kalau seperti itu. Nah, terus itu di bawahnya, itu kan L. L itu kalau nyaman antara 150 sampai 200 itu untuk makan meja. Kalau dipaksakan, kita 300 bisa nampung, nggak apa-apa. Kita gitu. Nah, sedangkan Ibu tadi kan keliling yang sebelah sana, itu kita punya itu hall itu besar. Tadi yang barusan punya atap itu ada atapnya, itu untuk parkir mobil bisa, untuk ruang expo atau pameran
tadi saya ngomong sama Ibu Tanti, bisa juga. Tinggal nanti itu mau difungsikan itu untuk apa, seperti itu. Kalau membuat suasana lebih ke kentalan Chinese-nya, nanti bisa matur Bu, mungkin Ibu punya EO juga, nanti kita bisa kolaborasi membuat suasana malam seperti apa, seperti itu. Jadi yang jelas, kalau ada bis datang, kita parkir, kita siap. Kita toilet yang kita bangun tadi itu yang baru. Ini kita kan toilet yang lama. Ini kan ada 3 buah. Terus kita ada musola. Yang sebelah sana itu kita tambahin lagi 6 putra sama 6 putri. 6 putra, 6 putri. Yang putra itu saya yang 5 itu pakai urinal. Yang 1 pakai WC. Karena saya mengharap itu kalau biasanya kalau yang antri itu yang ibu-ibu itu antrinya itu lebih panjang. Iya, jadi makanya kita perbanyak. Kita di situ. Wastafel apa bisa? Ada. Itu saya siapkan untuk air panas sama air dingin. Cuma kalau acara-acara biasa air panasnya nggak saya nyalakan, rencana gitu. Nanti kalau mungkin ada acara yang VVIP perlu air panas, saya nyalakan. Jadi kalau seandainya tadi kan Bapak Dinas, Kepala Dinas tadi ngomong Karangjae Beach, oke. Setelah dari Karangjae mungkin mainan air, mau mandi, silakan. Kita di situ. Tapi ini bisa buat transit ya Pak? Bisa buat transit, bisa Bu. Langsung bisa makan. Bisa. Pak, untuk mobil berapa kali bisa? Kita Bebas ya, bebas. big base, HT-nya dikecilkan itu. Kapan pernah 4 bis sampai 6 bis itu sudah pernah terjadi. Saya di sini depan itu bisa 4 tapi mobil-mobil kecilnya itu nanti disingkirkan. Terus kalau yang sebelah sana itu bisa 2, 6 bisa, lebih daripada itu bisa. Nanti parkirnya mungkin tidak di sini, mungkin ini kan gang 4, saya taruh di gang 6. Nanti waktu mau ngambil penumpang, nanti bisnya itu nanti ke sini. Mungkin Ibu kalau dropping ya, kalau Bapak sering ikut tur kan beberapa kota, kalau di luar negeri kan tidak bisa parkir. Nurunkan penumpang langsung dia nanti jam berapa dikumpulkan. Iya Bu. Ya ini kita juga sama-sama belajar, Bu. Kemarin namanya kita membuat acara gini juga belajar, nanti ada kekurangan-kekurangan ya kita perbaiki, seperti itu. Yang jelas bis kita siap bisa masuk. Nanti terus masalah toilet, kamar mandi, terus masalah ada handphone, cas handphone itu juga banyak juga nanti kita siapkan. Kafe kita untuk masalah stop kontak itu juga sudah banyak. Yang di depan itu sudah banyak. Kalau yang tempat ini mestinya kita waktu itu belum ada perencanaan untuk tempat makan. Tetapi karena 2018 dari National Geographic membuat tour sekitar 12 orang bule-bule, membuat suasana itu senang di sini. Setelah ini kita buat, terus beberapa tamu-tamu juga menginginkan banyak di sini. Tempatnya lumayan nyaman. Nah, nanti kalau yang sebelah sudah jadi, kita pakai yang di sebelah. Kita buat itu clean bersih. Dindingnya itu saya granit semua. Nanti sama lantainya itu kita granit semua. Itu sudah kita siapkan. Jadi suasananya kita buat bersih. Terus untuk kamar, kita mempunyai total 18 kamar. 18 kamar minimal kan paling tidak 36 orang bisa masuk. Kalau mau tambah ekstra bed atau dipaksakan bisa lebih daripada itu. Jadi untuk tamu 1 bis lebih sedikit lah, paling tidak bisa. Kalau nanti mungkin kita tidak mumpuni, nanti kita kerjasama sama penginapan ada beauty classroom juga bisa. Itu punyanya teman semua, seperti itu. Gimana Bu? Sekitar 500 meter. Jadi kalau Ibu pernah jalan-jalan di Penang atau apa, jarak 500 meter 1 kilo itu is oke lah.
sama lihat-lihat itu nggak ada masalah. Ya, Joston, Kinaton, di mana di Singapura. Nah, ya kita menginginkan itu seperti Joston, Bu. Tetapi ya ini untuk membuat suasana seperti Joston ya tidak mudah. Itu kan harus koordinasi sama dinas pariwisata. Ini Bu Tanti syukur-syukur Bu supaya Lasem ini lebih dipantau dari sama dinas provinsi. Kalau hanya mengandalkan Rembang, duitnya tidak ada, Bu. Syukur ini dinas dari provinsi, syukur lagi naik lagi nasional. Kementerian PUPR atau pariwisata. Sementara ini PUPR yang nanti Mbak mau dibangun itu nanti PUPR. PUPR ini katanya sudah dilakukan ini tender katanya masjid, terus sama ini Gang 4. Ini kita kan Gang 4. Gang 4 ini nanti mau dianggarkan untuk perbaikan jalan-jalannya atau mau diperbaiki seperti itu. Ya syukur seperti Joston. Kalau Joston itu memang sudah heritage, pemerintahnya itu kan Malaysianya kan turun tangan jauh. Makanya seperti itu Pak, itu kalau itu. Terus untuk acara agenda kelenteng itu kemarin kebetulan ada sembahyang rebutan, itu kita perbesar rebutan itu. Tetapi izinnya kemarin agak-agak sulit. Seperti Bu Tanti tadi ngomong protokoler kesehatan. Itu sangat itu kita nego sama gugus tugas, nego sama dari kepolisian. Itu tidak mudah untuk membuat acara seperti ini. Ini pun kemarin 1 bulan yang lalu Pak Kepala Dinas mengeluarkan surat tidak boleh ada bentuk kesenian. Kita juga sudah ya ketir-ketir, tetapi hari ini pun ada virtual show, terus ya kita pakai acara hari ini Bu, seperti itu. Terus acara kelenteng ya paling waktu Imlekan itu kita rame sekitar tanggal 13 Imlek itu. Nanti Imlek ini jatuh tanggal 12 bulan 2 ya seperti itu. Ya kalau masalah kelenteng nanti Ibu kurang lebih ada acara nanti biar di-share Mbak Santi. Kebetulan saya sendiri untuk tahun ini saya juga jabat peloncunya kelenteng dan saya pun di ketua pembina di 3 kelenteng Lasem. Itu saya. Jadi nanti untuk acara kelenteng kita bisa ya mengkondisikan seperti apa yang kita harapkan. Kapan Bu langsung action membawa tamu menuju ke Lasem, yang dari Jawa Timur pun bisa membawa tamu ke Lasem. Mungkin kalau Jawa Timur ada Jatim 3, terus ada tempat wisata air sudah banyak. Untuk Chinese Town-nya gini mungkin di sana belum. Mungkin yang mau baru dikembangkan Surabaya, Kembang Jepun yang di Kapasan dalam itu mulai menggeliat. Ya, seperti itu. Untuk bangunannya mungkin kita lebih banyak sini. Ya, tapi kalau makanannya kulinernya sana lebih oke. Ya, Cengho. Tapi kita juga punya koki dari Tangerang. Barusan ini ya koki dari Tangerang, jadi mau untuk masakan seperti apa nanti bisa dikondisikan Bu. Ya, saya kira ada pertanyaan Bapak Ibu atau cukup dari Ketua PHRI Pak Yanto yang baru dilantik 2 hari ya Pak ya. HPI ya, HPI PHRI HPI ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya.